di Hari Guru inilah perannya besar sekali untuk memaaf-maafan. Terus tuh juga untuk mempererat lagi kalau hubungannya sudah dekat, lebih dekat lagi. Istilahnya jangan sampai lupa dengan guru-guru. Ibarat kayak kacang lupa kulitnya. Untuk menghargai guru bukan sekedar saat dia mengajar, tapi kita harus menghargainya terus gitu. Bukan saat hari guru aja kita menghargainya, tapi saat guru ini menjelaskan pelajaran, saat guru ini berbicara, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, selamat datang di podcast Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Dengan saya Ahmad Zakir Ramadan dan media Nurul Jadid yang akan menemani teman-teman dalam beberapa waktu ke depan. Hari ini kita ingin berbagi cerita dari pengurus OSIS Nurul Jadid dari surprise Hari Guru kemarin, sekaligus mendengar kesan dari pengurus OSIS Nurul Jadid yang terlibat langsung dalam acara. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Dimas. Hai guys. Yang kedua yaitu Fahlevi. Halo teman-teman. Yang ketiga yaitu Fahmi. Halo semuanya. Oke, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah sih Alhamdulillah, sehat-sehat. Walaupun cuaca juga kurang mendukung ya. Iya. Agak-agak hujan rintik-rintik Baru gitu. nanti panas lagi, hujan lagi. Tapi jangan gitu. Harus semangat. Semangat Ya, itu. siap, Kuat- siap, Mau semangat. pop kesini. Jangan kasih loyo. Udah pada makan belum Bang? Udah makan udah. Sudah. Oke nih Bang, kali ini ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyain ke abang-abang OSIS nih. Yaitu pertanyaan pertama, bisakah ceritakan perasaan saat pertama kali melihat surprise Hari Guru kemarin? Kalau menurut perasaan saya sih kemarin tuh terharu lah ya, karena lihat waktu latihan kayak dramanya ini biasa aja, tapi udah pada saat hari hanya itu, wow, nggak expect itu sebagus ini, walaupun agak kendala dikit lah gitu. Iya. Sama lebih kalau saya ya, lebih wow gitu, kayak merinding saya lihatnya. Karena ada gitu momen satu itu yang ngebuat saya itu kayak, wih keren. Ada pada saat kalau nggak salah yang si Syakdan dia jadi pemeran guru pada saat lirik yang nyalakan apa cahaya. Iya, nyalain cahaya. Nah itu sempat sedikit ada ledakan, mungkin karena campuran antara minyak sama bukan minyak ya, bensin. Iya, bensin dengan air. Gitu. Tapi justru itu yang bikin maunya. Apalagi lihat guru-guru juga terharu, nangis. Iya. Ada dibacain puisi, video kenang-kenangan sama-sama dari awal 2015 ya NJ berdiri. 2000 pokoknya 2010 ke bawah katanya. 2010 ke bawah ya? Iya, Oh, 2000. Iya, Kalau NJ pokoknya berdiri udah ya. lama lah ya NJ berdiri. Perjuangan guru-guru dari awalnya murid-murid pertama sampai ke generasi kita. Hingga Tiap saat tahunnya dirayain Hari Guru ya kan. Terus juga kayak guru-guru dikasih hadiah, dikasih surprise sama murid-murid kelasnya, murid-murid yang mencintai mereka. Nah, jadi di situ guru terharu, jadi kita sebagai pelaksana juga ikut terharu ya kan. Iya. Udah persiapan juga panjang lebar berminggu-minggu di hari H walaupun sedikit terkendala oleh hujan dan waktu, kita tetap bisa ngelaksanain itu semua. Oke, apakah ada pendapat lain dari abang-abang sekalian? Baik, cukup. Oke, apa sih momen paling berkesan dari acara tersebut? itulah yang tadi yang saya bilang pada saat si Syahdan tuh bakarin kardus kan udah disusun rapi tuh semuanya ke atas ya, disusun ke atas. Pada saat meledaknya itu mungkin ada guru-guru saya lihat ada yang terkejut, ada yang Kayak siswa ngejauh, ya, siswa tiba-tiba ngejauh kayak bakar bensin, Siswa udah tuang pada- bensin, mundur gitu. Baru Iya. murid-murid pada kepo juga kan nengok. malah murid-muridnya yang malah mendekat ya. Iya, betul. Saya lihatnya dari soalnya saya jadi di situ jadi operator, jadi saya nengok dari belakang nggak terlalu nampak mungkin ya. Yang kawan-kawan yang lain kan mungkin ada yang nampak, guru-gurunya ada yang terharu gimana. Kalau saya malah lebih ke wow gitu, lebih ke apa ya, kayak keren gitu. Baru sebelum itu juga ada kayak Bang Sadan lepasin kardus kan dari kepala-kepala orang ini, ada bacanya, mohon maaf nih. Iya, iya. Ada kebodohan, ada keegoisan, itu semua dicopot. Jadi guru-guru melihat kan, jadi kebodohan ini
disusun rapi jadi meninggi baru dibakar gitu. Gitu. Terus gunanya kardus itu dibakar buat apa sih Bang? Itu kayak simbolisasi gitu loh, kayak nih guru itu tugasnya untuk ngehilangin kebodohan, ngehilangin egoisme yang ada pada murid-murid. Kayak emosional murid juga dibimbing dari TK, kita diajarin baca tulis, kita diajarin kalau marah jangan kelahi sama teman. Guru ngajarin kita tentang sabar, tentang tanggung jawab. Banyak hal yang udah diajarin sama guru. Oke, apakah ada pendapat lain dari abang-abang sekalian? Sudah. Oke. Bagaimana sih pengalaman untuk menyiapkan surprise ini? Apa saja tantangan yang dihadapi? Karena kan selama proses acara nih saya lihat cuaca di Batam ini berubah-ubah. Malamnya hujan, kadang paginya panas, terus siangnya hujan lagi. Itu gimana Bang? Apakah kendala itu bisa dilewatin dengan gampang atau gimana Bang? Kendalanya bukan di faktor, sebenarnya di faktor cuaca juga iya, tapi nggak terlalu menghambat karena Iya, bukan itu sih masalah utama kita-kita ya kan. ya masalahnya tuh di individualnya, Iya. ada yang susah diatur, ada yang orang yang hilang-hilangan, tetapi apa ya, semuanya itu bisa Koordinasikan. tercover dengan baik gitu. Oke. Dari sisi pengurus OSIS ini, apa arti Hari Guru dan perannya bagi siswa dan siswi yang ada di Indonesia? Kalau peran Hari Guru bagi siswa-siswi di Indonesia itu pastinya sebagai batu loncatan untuk ningkatin lagi kebersamaan dengan guru, kayak kebersamaannya mungkin sehari-hari kadang datang telat guru marah, mungkin udah diajarin nih berkali-kali tapi nggak mudeng-mudeng, itu guru kadang marah juga. Kayak muridnya jadi ikutan marah juga nih, udah marah-marahan. Jadi Hari Guru nih tempat maaf-maafan juga setelah marah-marahan tersebut. Kalau dari teman-teman nih gimana? Dari Dimas? Justru Hari Guru ini jadi apa ya? Jadi tempat di mana hari kita tuh meningkatkan moralitas kita kepada guru-guru. Dari situ supaya kedepannya kita lebih menghormati, lebih menghargai kepada guru, dan juga diimplementasikan ke sehari-hari. Tidak hanya di guru-guru sekolah, guru-guru lain pun juga yang mungkin hanya mengajarkan sekata atau dua kata gitu, itu tetap guru karena dia sudah mengajari kita sebuah ilmu gitu. Ya, karena Hari Guru ini untuk menghargai guru, bukan sekedar saat dia mengajar, tapi kita harus menghargainya terus gitu. Bukan saat Hari Guru aja kita menghargainya, tapi saat guru ini menjelaskan pelajaran, saat guru ini berbicara, kita harus saling menghargai karena guru juga telah menghargai kita sebagai murid gitu, dan mengajar kita cara menghargai orang lain. Oke. Apakah ada momen lucu, mengharukan atau mengejutkan selama proses persiapan atau pelaksanaan acara tersebut? Bisa dijelaskan secara singkat? Dari momen-momen ya banyak sih. Banyak sih Apalagi momen ada momen sedih, senang, lucunya tuh pasti banyak. Dari proses dulu lah ya. Dari persiapan. Itu banyak momen-momen yang ngeselin banget. Ngeselin banget. Kayak udah datang semua nih, tapi kok belum latihan. Ternyata ada yang ditunggu 1-2 orang. Pas ditanyain ke teman-temannya, kok nggak tahu kenapa nih anak hilang. Oh ternyata anaknya sakit gitu kan. Tapi teman-temannya kayak bodo amat gitu. Walaupun mungkin kita beda organisasi ya, OSIS SMP, SMK, SMK. tapi kemarin terjadi kendala seperti itu. Terus ada juga momen-momen Lucu. malam-malam itu ngecat, itu kepijak-pijak catnya, kirain udah kering gitu kan. Dipijak aja, dilihat kakinya udah hitam gitu. Udah hitam aja nih. Tapi yang paling apa ya? Paling susahnya itu pada saat ini gak sih? Yang untuk memasangin spanduknya itu kan angin udah pada malam itu kan udah hujan, angin itu Angin kuat. kuat. Iya, jadi Terbang-terbangan tarik-tariknya dulu. tarik-tarik dulu. Ada di bawah juga. Lihat. Jadi bukan kemarin tuh yang Yang di bawah ngeliatin udah lurus belum sini. hujan-hujanan. Duh, mereng-mereng kurang-kurang ke sini gitu. Iya. Terus apakah ada momen mengejutkannya? Kan
selama pelaksanaan acara itu? Waktu pelaksanaan acara momen ya karena ini surprise mungkin ya. Jadi guru-guru terkejut juga. Itu guru. Walaupun guru sebenarnya udah kayak nanya-nanya ngapain anak OSIS nih dari kemarin-kemarin ngumpul terus. Iya betul. Izin. Iya, izin ke guru mapel ya kan. Jadi waktu hari H itu kayak, wih tiba-tiba ada drama kayak gini. Tiba-tiba ada nyanyi, ada baca puisi dari teman-teman. Terus tuh ada nge-rap-nge-rapnya. Nge-rap itu kayak ada nih orang yang nggak hafal, ada yang mic-nya nggak hidup. Itu ada juga momen lucunya. Nah, itu bukannya Anda yang ini yang Jangan buka kartu as gitu dong. Oke. Coba atas dulu tuh. Oke. Kan tim OSIS ini banyak ya, kurang lebih ada 30 lebih ya. Itu gimana sih cara mengaturnya agar bisa surprise ini berjalan dengan lancar? Kalau surprise ini sih berjalan lancar itu karena seorang guru juga. Guru membimbing kami, salah satu guru ya, itu ngebimbing kami buat nih anak nanti ngelakuin ini ya. Nah, oke Bu, siap. Nanti dari kita nih ketua OSIS ngarahin mereka untuk latihan di jam segini, datang jangan telat. Nah itu tadi salah satunya satu kepala, jangan sampai banyak kepalanya. Nanti kalau banyak kepala, yang si A nyuruh B, yang si B nyuruh A. Jadi anggota kadang bingung kita mau ngapain Tugasnya ini. apa gitu. Iya. Terus tuh tiap orang juga udah dibagi job desk-nya kan, jadi mereka tahu mereka mau ngapain. Tergantung anggotanya juga, ada yang mereka sadar mereka nih harus hafal ini dengan cepat, jadi mereka hafalin. Mereka juga excited gitu buat ngikutin hari guru ini, karena dari tahun kemarin itu ya cuman pembagian guru terbaik gini, guru terbaik gitu. Nah di tahun ini kita ngadain drama musikal itu untuk seluruh OSIS dilibatkan, jadi kayak excited mau ngerjainnya. Jadi suatu gebrakan gitulah ya. Iya kayak gebrakan gitu, Bang, kalau nggak susah gitu buat ngaturnya. Iya. Bang, kalau boleh tahu kenapa aku double job, Bang? Manusia kartu sama ini, Bang, nge-rap. Keren lah, double job malah. Kami berarti percaya gitu sama dirimu. Capek, Bang. Oh kalau itu ya capek. pasti efek sampingnya capek. Pasti Tiap capek orang juga. pasti capek juga. Merasakan capek, Capek gitu. ganti bajunya maksudnya itu. Justru itu loh, karena kami kan lihat dari diri kamu nih, kami nilai kalau kamu nih sanggup gitu loh, bisa sampai 2 job desk gitu. Karena kalau misalnya dilihatin dengan yang lain itu kurang. Justru karena 2 job ini, jadi kamu bisa dapat pelajaran banyak. Iya, kamu bisa jadi, kalau kamu bukan bisa jadi lagi, udah dapat nih pelajaran yang ini kayak ini, yang ini kayak gitu. Sekarang bisa nge-rap nih ya, udah bisa nge-rap lah ya. Spill lah dikit, Spill dikit boleh lah. Boleh. Nggak ada teks sama ini ya instrumennya susah. Ya, oke Oke. siap. Kemarin saya aja- siapkan ini. Aman-aman. Ya, nyalain lah, nyalain. Kemarin aja mic-nya mati. Giliran dicoba sama ini hidup. Entah kenapa mic-nya itu. Oh itu Oh, kan ini- mungkin memang apa tuh, kadang mic-nya juga rusak kemarinnya, itu momen-momen. Saya operator nih. Iya, Kenapa kok bisa operator begitu? nih gimana? Eh, Klarifikasi dulu nih. Saya klarifikasi ya. Jadi pada saat rap nih kan kemarin tuh udah dibicarain kan sama Pak Awal. Kalau misalnya kan kalian kalau mau nge-rap jangan di dekat apa speaker. Nah mungkin karena udah kebawa suasana, udah mungkin kebawa ya udah seneng nih. Ada yang dekat-dekat dengan speaker ya, jadinya ya sinyalnya agak hilang. Terus Gitu. kan aku jauh, Bang. Itu di paling Dekat ujung itu. barisan itu. Kita sebaris dengan speaker. Iya, Sebaris harusnya masuk. jangan Iya, sebatas dengan berhadapan speaker, dengan harusnya suara agak speaker. ke apa sanaan Agak dikit ke gitu tengah loh. lapangan gitu ya. Ya. Nah, mungkin ada sedikit miskomunikasinya di situ mungkin ya. Iya. Tapi alhamdulillah tetap lancar juga kok. Iya. Meskipun ada yang pelongo ya. Enggak pelaka pelongo sih itu sebetulnya. Cuman ya minimal ya intinya senang kita di situ semuanya. Penting dah. Udah yang penting acara lancar Selesai. lah, alhamdulillah lah ya. Oke, dari kegiatan ini, Bang, pelajaran apa sih yang bisa diambil tentang kepemimpinan dan kerjasama? Kepemimpinan dan kerjasama itu adalah 2 hal yang saling terhubung ya. Terkait. Nggak mungkin ada pemimpin kalau nggak ada anggota, dan anggota juga nggak akan bisa jalan kalau nggak ada pemimpin. Pemimpinnya. Dari kepemimpinan sendiri
itu tuh mungkin banyak dari kita yang awalnya tuh nggak bisa mimpin, itu jadi bisa mimpin karena awalnya terpaksa ya. Banyak yang terpaksa dulu, malah dari sakit itu kita belajar banyak hal. Kayak pemimpin itu harus yang bijaksana, harus yang sabar, harus yang cerdas, itu harus pasti itu. Terus sebagai anggota juga harus jadi anggota yang nurut dan anggota yang kritis. Walaupun kadang kita nurut sebagai anggota, itu tuh harus tetap kritis bahwasannya mungkin pemimpin ini salah. Di situ letak kerjasama yang harus tetap dibimbing antara pemimpin dan juga anggota. Cukup. Terus gimana nih Bang untuk anggota yang nggak ada kerja istilahnya disuruh ini dia nggak mau, disuruh itu nggak mau juga, istilahnya dia cuma numpang nama lah di acara itu. Gimana tuh Bang cara mengatasinya? Kalau itu sih lebih ke individual, berarti itu ya memang sifatnya seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi nggak apa-apa, karena kita nggak bisa maksain dia mau kerja mau nggak. Kalau kita sebagai pemimpin nih tahu kalau dia nggak bisa ngerjain itu, ya udah jangan kita kasih kerjaan itu Jangan ke dia. dipaksain gitu. Pasti dia nggak bakalan kerjain tuh, bakalan ngaruh ke tim-tim yang lain kalau kerjaan itu nggak selesai sama dia. Jadi ya kalau misalkan dia nggak kerja, ya berarti nggak usah dilibatkan sama sekali. Walaupun dia cuma numpang nama, ya kalau kita hilang dari dunia ini juga mungkin bakalan terlupakan ya kan. Betul. Ya intinya di filter dulu nggak sih harusnya? Iya, Iya, difilter Dilihat lagi. Itu horornya. peran pemimpinnya. biar juga sadar kan dia kenapa aku kok dipisahin gitu dari anggota lain. Iya. Tapi yang dipisahin itu bukan berarti jelek ya Bang? Iya, bukan berarti Bukan dia berarti jelek, jelek. tapi dia kurang bisa lah untuk ngehandle job desk yang dikasih. Mungkin di kesempatan lainnya mungkin bakal ada gitu. Cuman belum ada waktunya, bukan sekarang gitu. Menurut abang-abang sekalian nih, kenapa penting untuk menghargai guru tidak hanya di hari guru, tapi juga di setiap hari? Karena guru saat hari guru itu kan kita menghargai guru kan, memerayain. Sebenarnya itu hari guru itu tidak ada kata hari guru. Kita harus menghargai guru setiap hari. Pada saat dia ngajar, berbicara itu kita harus menghargainya, tidak saat hari guru aja gitu. Iya, harusnya tuh diimplementasikan sehari-hari. Mm. Tak hanya sama guru sekolah, guru yang lain pun juga, guru ngaji, guru Guru les, les. ataupun guru yang sudah mengajarkan kita sepatah atau dua kata gitu. Itu harusnya tuh apa ya? Ibaratkan dia ini udah memberikan kepada kita tuh ilmu, sebuah ilmu. Nah, dari ilmu itu harusnya kita kita pakai dengan cara baik dan juga kita mengingat jasa dia, kita hormati dia, kita hargai dia. Ya Oke. sih, setuju sih sama teman-teman. Hari guru tuh nggak hari satu hari aja ya kan, Iya. tapi tiap hari itu hari guru bagi semua murid. Ya walaupun agak ngeselin, walaupun hari-hari ngeselin, agak nyebelin, Agak dongkol-dongkol dikit lah. iya dongkol-dongkol Dongkol dikit lah. sebagai murid. Ya sebagai guru juga dongkol karena muridnya kayak gitu Nakal. terus. Nakal kadang juga susah diatur. Di hari guru inilah perannya besar sekali untuk memaaf-maafan, terus tuh juga untuk mempererat lagi kalau hubungannya sudah dekat, lebih dekat lagi. Seperti itu sih. Itulah tandanya ini. Terus- Bentuk kasih sayang seorang guru. Terus untuk staff nih, itu apakah dibolehin untuk join ke hari guru itu atau tidak? Boleh dong, staff itu bagian dari guru. Mereka yang ngebantu Pengurus. kita di administrasi, ngebantu kita di buku. Kalau nggak ada buku ya kita nggak ada pegangan dong. Kita mau arahnya kemana belajarnya nih. Mereka yang bantu-bantu. Mereka juga kalau misalkan nih sebenarnya kita bisa aja belajar ke staff kayak Excel, Word gitu. Kan mereka ahlinya gitu kan. Ibarat kayak orang di belakang inilah panggung. Panggung. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apakah ada guru tertentu yang memberikan kesan mendalam? Bisakah ceritakan pengalamannya secara singkat? Guru tertentu ya, kalau guru tertentu sih nggak ada. Semua guru tuh pasti ngajarin kita banyak hal ya kan.
Mungkin dari guru A dan guru B itu sifatnya berbeda. Tapi dari situlah kita bisa ngambil banyak hal. Eh, Syekh-syekh terdahulu juga gurunya nggak cuma 100, 200, tapi sampai ribuan. Mereka pergi dari satu kota ke kota lain. Buat nyari satu jawaban aja itu mereka bakalan rela ngorbanin waktu sampai berbulan-bulan. Ngelakuin riset berbulan-bulan buat nyari pendapat dari guru A, B, C, dan guru-guru lainnya. Terus tuh kalau pengalaman pribadi nih, dari kecil itu udah sering pindah-pindah tangan yang ngasuh, dari nenek, dari dulu sempat ke rumah tetangga juga diasuh. Nah dulu juga pernah main ke rumah teman, di sana ngajarin tentang apa itu hidup sebenarnya. Jadi waktu itu makan sama teman nih. Waktu itu kami orang tuanya lagi kerja di luar kota, jadi kami cuman ditinggalin sama tetangga. Jadi tetangga dia ini kurang peduli, cuman ngambil duitnya aja. Waktu itu kami makan cuman nasi sama garam. Nasinya pun udah kerak nasi. Jadi ya kami mau makan apa coba? Sebuah kisah Mau hidup ini. ngadu pun ke siapa? Jadi ya tetap makan aja. Syukur. Itu sebagai guru kehidupan. Dari SMP juga ada pernah belajar tentang sabar. Di SMK juga belajar tentang sabar, tentang improvisasi diri, kayak cara ngomong, cara berinteraksi, cara bersosialisasi dengan stranger ya kan, yang orang-orang kita nggak kenal. Sama belajar melelahkan gak sih? Ya itu juga bisa. Oke. Bagaimana kegiatan surprise ini mempengaruhi hubungan antara siswa dan guru? Dari suspray apa? Memengaruhi. Memengaruhi ya. Ya. Kalau misalnya gini nih, kan di situ tuh sudah kami siapkan tuh semuanya dari yang sampai A sampai Z. Nah, justru karena udah kami siapkan inilah titik tujuan kami buat para siswa-siswa ini ingin menunjukkan bahwa ini loh kami itu dari yang mohon maaf ya, dari yang bodoh, dari yang ego, dari yang sombong, dari yang juga memiliki banyak beban tuh. Nah, kita tunjukkan kepada guru. Kami datang dari yang begini-begini kepada guru, justru dari pada guru itu langsung dilepas, langsung melihat sebuah cahaya gitu. Ibaratkan kayak wow, this is the new world, like a kind of melihat cahaya, melihat oh ternyata dunia itu gini, nggak segelap ini loh. Nah dari acara surprise ini membuat bahwa kita ingin berterima kasih kepada guru. Kita ingin menunjukkan kepada guru-guru kalau misalnya tanpa ada guru kami bisa apa. Oke, Setuju sih sama Dimas. Hari guru itu sangat berperan penting pastinya, apalagi dengan kondisi zaman sekarang, kemajuan teknologi ya yang bikin kita mungkin mudah dekat dengan guru lewat WA, dengan interaksi ataupun jokes-jokes yang ada di TikTok. Mungkin hari guru ini bisa jadi ajang maaf-maafan, tempat untuk bermaaf-maafan, terus juga bisa jadi tempat untuk meningkatkan lagi kedekatan kita dengan guru-guru yang mungkin selama hari-hari biasanya kita sering buat kesal, sering buat guru emosi. jika boleh menyampaikan satu pesan untuk guru, pesan apa yang ingin disampaikan untuk guru yang ada di Indonesia ini? Yang pertama dan yang paling diutamakan ya yang pastinya maaf, karena walaupun kami murid udah diajarkan oleh banyak guru, kami belum bisa jadi murid yang baik. Mungkin dari segi keahlian kami kurang, mungkin dari segi akhlak juga kami kurang. Terus tuh yang kedua itu terima kasih buat guru-guru walaupun dengan seluruh sikap, dan mungkin ada pernah candaan kami yang bikin sakit hati, itu tetap dimaafkan dan tidak dibicarakan gitu dengan guru.
Terus terima kasih karena udah ngajarin banyak hal, dari hal-hal kecil ke hal-hal besar. Mungkin banyak orang yang ngerasa profesi guru ini adalah hal yang kecil, tapi sebenarnya kalau tanpa guru Indonesia nggak akan jadi maju kayak sekarang. Iya. Justru guru lah nih jantung negara ya kan? Iya, jantung negara. Iya. Pesan untuk teman-teman siswa dan siswi yang belum ikut merayakan Hari Guru, apa yang bisa mereka lakukan untuk menunjukkan apresiasi terhadap Hari Guru itu? Sebetulnya guru-guru ini bukan guru-guru di Batam aja ya, pasti di seluruh Indonesia mau siswa dan siswinya itu menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang gitu loh di masa depannya. Nah, ketika sudah menjadi orang itu, saya harap kepada bukan saya harap sih, saya betul-betul meminta tolong dan juga apa ya, istilahnya jangan sampai lupa dengan guru-guru, ibarat kayak kacang lupa kulitnya. Nah, kita tuh harus sebetulnya semakin kita tinggi, semakin kita menjadi seorang yang sukses, amin. Kita harusnya menjadi seperti sebuah padi yang dimana semakin tinggi semakin menunduk dianya. Nah, jadi pesan saya kepada seluruh siswa-siswi yang di sana, tolong ketika sudah besar nanti jangan lupakan seseorang yang sudah membimbing kamu, yang sudah mengarahkan kamu sampai sejauh mana diri kamu nanti. Apa saran supaya kegiatan seperti ini bisa lebih sering dilakukan dan tetap berkesan bagi guru dan siswa? Kalau kegiatan seperti ini murid mau-mau aja pasti ngeadain ini, terus tuh walaupun nggak ada yang mau rayain pasti ada satu orang yang pengen banget. Nah, dari satu orang inilah biasanya dia ini yang menjadi orang tertinggi di antara teman-temannya. Dia ngajakin teman-temannya nih kayak, ayo ngerayain hari guru gini gini gini, kita buat gini yuk buat hari guru, ngajakin adik-adik kelasnya juga. Terus tuh agar lebih efektif lagi biasanya sekolah-sekolah ngedukung, walaupun sekolah nggak ngedukung biasanya ada inisiatif tersendiri nih dari murid-murid Inisiatif. ngerayain hari guru ini bersama guru-guru mereka. Terus tuh kalau misalkan supaya nggak bosan ya, mungkin nggak akan bosan-bosannya ngerayain kayak gini karena dari generasi ke generasi itu bakalan beda konsepnya, nggak mungkin sama terus kan. karena ya orang silih berganti, yang lama diganti oleh yang baru, yang kesannya udah senang banget sama angkatan ini, ujung-ujungnya mereka akan lulus juga. Masih ganti juga teman-temannya gitu. Iya, seperti itu. Setiap pemikiran pasti ada yang berbeda. Terus kenapa sih Bang di Batam, khususnya lah Batam, itu siswa dan siswi itu banyak yang di Hari Guru itu pasti melakukan prank, kalau nggak berantem ya pasti ada yang minum-minuman mabok gitu. Nah itu apakah udah habits atau gimana gitu? Ya Itu kalau itu sih Jatuhnya kayak istiadat tapi iya, enggak juga sih, kan itu udah kayak Perkembangan zaman sekarang kan. iya, efek samping lah dari perkembangan zaman. Jadi kayak murid-murid nih kadang malas mikir karena teknologi udah Dilihat canggih. internet kan prank, lagi viral prank gitu lah. Iya, lagi viral prank, tanya TikTok, tanya AI. Kalau misalkan prank lagi viral, oh ya udah prank Prank aja. aja gitu kan. Nah, kadang pemimpin-pemimpin di antara murid-murid ini nih yang harus memikirkan something different di antara murid-murid lain. Kayak, oke, gue terima nih saran dari lu, kita buat prank. Tapi bukannya prank ini nih itu udah sering dilakuin ya. Begitu juga sebaliknya, jadi anggota, jadi murid yang kritis. Kalau misalkan Bang, ini nih udah pernah dilakuin loh Bang, gimana enaknya kita ngelakuin hal yang berbeda supaya nggak bosan juga ya kan. harusnya berinovasi lah gitu. Iya, terus tuh kalau misalkan prank-prank itu tuh ya kadang bikin guru-guru tuh emosional, makanya masih sering dilakuin. Kayak udah ngajar baik-baik ternyata anak muridnya kayak gini gitu kan. Terus ya polisi juga ngedukung-dukung aja karena mereka juga senang ngelihat guru-guru dirayakan.
Mungkin guru itu udah tahu juga sih sekarang. Iya, karena udah teknologi maju, Ah, guru lihat guru- TikTok juga ya Guru kan. juga punya HP Iya. kan sekarang. Lihat TikTok, lihat Instagram kan. Banyak konten yang terkait. Iya. Pasti setiap tahun guru itu pasti nunggu, pasti ngeprank lain nih. Pasti ngeprank berantem nih. Iya, jangan sampai lah sampai gurunya itu pernah lihat kemarin sembunyi di ruangan guru, nggak mau keluar, ngeprank balik murid-muridnya. Bukan hari guru nih jadinya. Iya. Hari murid Hari lah. murid. Hari murid seperti. Terima kasih banyak atas semua cerita, refleksi, dan pesan dari pengurus OSIS Nurul Jadid. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi untuk selalu menghargai guru setiap hari. Oke nih Bang, pertanyaan terakhir sekaligus kita menutup. Boleh. Jika besok ada kesempatan lagi untuk membuat kejutan untuk guru, konsep seperti apa yang ingin diwujudkan? Kira-kira apa nih ya? Mungkin Apakah kayak- mobil jenazah? Oh iya, Jangan itu. bawa mobil jenazah, Jangan itu. Mungkin bisa drama lagi tapi yang lebih hidup. Diimprov dikit. Iya, diimprovisasi dengan fasilitas-fasilitas yang lebih hidup lagi, kayak perjalanan guru dari awal ke akhir itu dibuat backgroundnya. Atau enggak dibikin kayak sebuah film gak sih? Film juga bisa salah satu ngerayain hal-hal kecil seperti itu, mengenang masa lalu ya kan. Iya, atau enggak mungkin bisa diadakan secara kayak jalan-jalan atau gimana gitu kayak. Atau mungkin keluar dari Batam gitu mungkin ya. Kita kan boleh kayak- itu. Refreshing sih, jalan-jalan Amin. keluar Batam sama guru-guru. Ya kan. Nah. Terus berarti nggak usah pakai mobil jenazah lah ya. Jangan mobil jenazah lagi. Jangan ngeprank mobil jenazah. Bahaya itu Ya, bahaya. nanti bahaya. guru mikirnya, lah perasaan yang mati ya, anak itu kenapa dibawanya ke sini? Iya sih, harusnya dibawa ke rumah ya kan. Iya, harusnya dibawa ke rumah. sekolah. Ngapain ke sekolah kan? Kan sekolah bisa aja untuk sholatin kan dekat masjid sekolah kita. Iya kan di masjid dekat rumahnya ada. Ya namanya juga ngeprank. Iya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berkarya, tetap beradab, dan terus menginspirasi bersama media Nurul Jadid. Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.